Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadiana Ayu Rahmawati dengan nomor induk mahasiswa 2306020002 dari kelas Teknik IPA 5A. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai praktikum genetika modern yang ke-8, yaitu mengenai gen yang terangkai sek. Nah, di mana pada praktikum ini kita akan membahas atau mengamati mengenai buta warna. Nah, buta warna itu sendiri adalah suatu kelainan yang disebabkan karena ketidakmampuan sel-sel kerucut mata untuk menangkap suatu spektrum warna tertentu akibat faktor genetis, sehingga pada penderita buta warna itu tidak dapat atau tidak mampu membedakan warna-warna dasar tertentu. Nah, buta warna ini merupakan suatu kelainan genetik atau bawaan yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya, sehingga kelainan ini sering disebut juga dengan sekting, di mana karena kelainan ini dibawa oleh kromosom X, artinya kromosom Y itu tidak membawa faktor buta warna. Nah, hal inilah yang membedakan antara penderita buta warna pada laki-laki dan penderita buta warna pada wanita. Buta warna sendiri itu dapat dites, yaitu dengan tes yang dinamakan tes Ishihara. Nah, tes Ishihara ini adalah metode pengetesan buta warna yang dikembangkan oleh Dr. Shinobu Ishihara. Nah, pada tes buta warna ini terdiri dari lembaran yang di dalamnya itu terdapat titik-titik dengan berbagai macam warna dan ukuran secara acak, di mana titik-titik berwarna tersebut disusun dengan membentuk lingkaran dan dibuat dengan sedemikian rupa sehingga orang yang menderita buta warna itu tidak dapat melihat perbedaan warna seperti yang dilihat orang normal pada umumnya. Nah, tes Ishihara ini dapat dilakukan dengan tes pada aplikasi tes buta warna ataupun buku tes buta warna. Nah, tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama, mahasiswa itu dapat mengenal sifat genetik manusia yang ditentukan oleh gen yang terangkai pada kromosom X. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui perbedaan jumlah penderita buta warna berdasarkan jenis kelamin. Kemudian untuk alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini yaitu yang pertama ada alat tulis dan yang kedua yaitu ada aplikasi tes buta warna. Kemudian cara kerja pada praktikum ini yaitu yang pertama menyiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum. Kemudian yang kedua yaitu mengumpul dengan anggota kelompok atau dengan anggota kelas. Hal ini dilakukan guna untuk menjawab tujuan praktikum yang kedua, yang dimana untuk mengetahui perbedaan jumlah penderita buta warna berdasarkan jenis kelamin, sehingga pada praktikum ini harus dilakukan dengan anggota kelompok atau dengan anggota kelas untuk memperoleh data dari masing-masing individu tersebut untuk yang menderita buta warna ataupun normal. Kemudian cara yang ketiga yaitu meminta satu persatu atau masing-masing dari individu tersebut untuk membaca pertanyaan sesuai yang terdapat pada aplikasi tes buta warna tersebut. Bisa dilihat seperti gambar di samping ini merupakan salah satu bentuk pertanyaan yang dibaca oleh masing-masing individu. Nah, dalam membaca tes buta warna ini, masing-masing individu tidak diperbolehkan untuk menyontek atau melihat dari jawaban individu lainnya karena supaya data yang dihasilkan itu dapat sesuai dengan keadaan yang dialami oleh masing-masing individu tersebut. Nah, pada akhir tes yang dilakukan ini akan diperoleh data atau hasil dari tes buta warna oleh individu itu, yaitu seperti gambar di samping. Ini merupakan salah satu perolehan hasil pembacaan pertanyaan dari tes buta warna. Kemudian setelah itu mencatat setiap hasil pembacaan tersebut ke dalam tabel pengamatan, yang dimana tabel hasil pengamatan itu berisi ada halaman yang dibaca, yaitu ada halaman 1-24, kemudian jawaban yang benar dan juga jawaban yang terbaca dari masing-masing individu itu seperti apa. Nah, setelah itu menghimpun data kelompok itu menjadi data kelas guna untuk membedakan berdasarkan jenis kelamin serta menghitung persentase antara penderita buta warna dan juga individu yang normal. Nah, kemudian yang terakhir yaitu mengambil kesimpulan dari kegiatan praktikum yang telah dilakukan ini.
Nah, ini kemudian pada hasil pengamatan, ini terdapat tabel pengamatan yaitu ada halaman yang dibaca, kemudian jawaban benar dan jawaban yang terbaca. Halaman yang dibaca itu ada halaman dari 1 sampai 24, kemudian jawaban benarnya, dan ada jawaban yang terbaca yaitu jawaban dari masing-masing individu yang melakukan tes buta warna tersebut. Ini di sini diperoleh bahwa terdapat kesalahan jawaban terbaca yaitu pada halaman 20 harusnya a green weekly line ini menjadi a spiral. Nah, di sini akan berpengaruh pada data yang diperoleh, yang dimana dalam untuk memperoleh persentase itu ada jawaban benar dibagi 24 kali 100%. Nah, karena di sini terdapat satu kesalahan, maka di sini jawaban benarnya itu hanya 23, kemudian dibagi 24 dikali 100% dan akan memperoleh 95,8%. Nah, kesimpulannya yaitu dalam kegiatan praktikum ini individu yang melakukan tes isi hara ini memperoleh 95,8%, dalam artian individu tersebut dalam melakukan tes ini adalah termasuk individu yang normal. Dan di sini merupakan tabel hasil pengamatan dari data kelas, yaitu persentase hasil tes yang diperoleh dari masing-masing individu di dalam anggota kelas, di mana dalam persentase hasil tes ini diperoleh yaitu pada individu yang memiliki jenis kelamin perempuan itu lebih banyak atau lebih dominan membawa sifat normal dibandingkan laki-laki. Karena di sini berdasarkan hasil pengamatan, laki-laki itu lebih rendah persentase hasil tesnya dibandingkan dengan perempuan, sehingga pada individu laki-laki itu lebih membawa sifat buta warna. Berdasarkan hasil pengamatan dan juga hasil perolehan data dari praktikum yang telah dilakukan ini, dapat disimpulkan bahwa sifat genetik pada manusia itu ditentukan oleh gen yang terangkai pada kromosom X. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat hasil presentase tes isi hara antara individu laki-laki dan juga individu perempuan. Nah, di mana pada hasil presentasi tes isi hara ini diperoleh individu yang berjenis kelamin laki-laki itu lebih banyak membawa sifat buta warna, sedangkan pada individu yang memiliki jenis kelamin perempuan itu lebih banyak atau dominan membawa sifat normal. Demikian yang dapat saya sampaikan, ada salah dan kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.